Halo, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas agama saya, yaitu Sejarah Gereja Minahasa dan Masa Bab 1 Berdirinya. Pendahuluan. Kekristenan di Minahasa ditanam oleh misionaris Portugis. Pada tahun 1563 Peter Magnus membaptiskan Raja Minahasa bersama 1.500 rakyatnya, namun kemudian dibiarkan tanpa pemeliharaan yang baik. Pada tahun 1663 Portugis diusir oleh VOC dari Minahasa. Pada tahun 1675 pendeta Montanus mengunjungi Minahasa dan menemukan sekelompok orang Kristen di sana. Selama abad ke-19, orang Belanda memeras tanah Minahasa yang subur dan penduduknya yang rajin dengan maksud mengisi kas negara. Pemaksaan menanam kopi dan kerja rodi. Dalam abad ke-20 tekanan itu berkurang, namun dalam tahun 1930 Minahasa tetap tidak makmur, sehingga NZG dan GPI bersedia untuk menunjang terus jemaat dan sekolah pada waktu Gemim berdiri sendiri. Di lain pihak, di Minahasa baik Sending maupun pemerintah berupaya untuk menjalin jaringan pendidikan dan yang lengkap dan merata. Gemim memiliki sejarah perkembangan dan juga sistem pemerintahan yang khas serta pengajaran teologi Calvinis yang dipakai dalam tata gereja Gemim. Di dalam makalah ini yang dimaksud menjadi topik pembahasan adalah sejarah singkat kekristenan masuk di tanah Minahasa, masa pemisahan diri dari GPI dan lahirnya Gemim pada tanggal 30 September 1934, serta sistem pemerintahan dan pengajaran yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini. Bab 2, Sejarah Gereja di Minahasa dan Masa Berdirinya Gemim. Latar belakang sejarah gereja di Minahasa. Agama Kristen pertama di Minahasa adalah Katolik, yang diajarkan oleh rohaniawan Ordo Jesuit Portugis dan kemudian oleh Ordo Fransiskan Spanyol karena persaingan antara Portugis dan Ternate untuk menguasai Sulawesi Utara, dan sebelum Raja Ternate mengislamkan Sulawesi Utara, maka pada bulan Mei 1563 Panglima Portugis Henrique mengirim Peter Jesuit Diego ke Sulawesi Utara. Tujuannya adalah untuk membaptis Raja Manado dengan para pengikutnya. Kemudian pada Oktober 1568 Peter membaptis Raja Kolongan di Sangihe beserta pengikutnya. Pada tahun 1663 Portugis diusir oleh VOC dari Minahasa. Pada tahun 1675 pendeta Montanus mengunjungi Minahasa dan menemukan sekelompok orang Kristen di sana. Pada tahun 1770 di sana terdapat 5.000 orang Kristen. Tahun 1771 didirikan jemaat kedua di Likupang. Minahasa melakukan perjanjian persahabatan dengan Kompeni VOC pada tahun 1679, dan selama hampir 1,5 abad sesudah itu 1679 hingga 1819 Belanda tidak melakukan program kekristenan. Masyarakat Kristen Protestan yang berkembang pada tahun 1789 adalah masyarakat Borgo di Manado, Tanah Wangko, Awung Murang, Belang, Kema, Tondano, dan Likupang. Kemerosotan VOC pada akhir abad ke-18 memukul jemaat-jemaat di Sulawesi Utara juga. Sejak tahun 1789, tidak ada lagi seorang pendeta datang berkunjung ke sana, dan jemaat-jemaat terlantar sampai tahun 1817. Ketika Joseph Kem datang dari Ambon. Walaupun di negeri Belanda, organisasi pendeta Protestan Nederland NZG telah berdiri sejak tahun 1797, organisasi ini baru beroperasi di Minahasa mulai tahun 1822. Pendeta Belanda pertama yang datang ke Minahasa untuk menjadi guru sekaligus menyebarkan agama Kristen Protestan adalah Leting dan Kem, masing-masing pada tahun 1817 dan 1819 di Amurang dan di Tondano. Kedua pendeta ini hanya bertugas sementara karena pada tahun 1827 pemerintah Hindia Belanda atau gubernemen mengirim pendeta J. Ederon untuk bertugas di Manado dengan gaji yang dibayarkan oleh gubernemen
sehingga lebih banyak melayani pegawai Hindia Belanda di Minahasa. Perkembangan gereja di Minahasa. Perkembangan gereja di Minahasa pada tahun 1829, organisasi misi Protestan Belanda NZG di Rotterdam memutuskan untuk secara penuh mengkristenkan seluruh Minahasa dan Sulawesi Utara. Pendeta-pendeta yang dikirim benar-benar profesional. Mereka tinggal menetap di Sulawesi Utara dan mempelajari bahasa Minahasa seperti Peter Katolik pada abad ke-16. Pada tanggal 12 Juni 1831, dua pendeta keturunan Jerman, Johann F. Riedel dan Johann Schwarz tiba di Manado. Riedel pergi ke Tondano, sementara Schwarz ke Langwan. Pada tahun 1835, pendeta Adam Metten tiba di Minahasa dan memilih wilayah Tomohon untuk meneliti sistem Dewa Dewi Minahasa yang menyamakan dewa tertinggi Minahasa untuk dengan Yesus Kristus. Usaha ini melanjutkan teori Kristen yang telah ditempuh oleh Peter Katolik di Minahasa pada abad ke-16 bahwa Mahadewa untuk itu sudah menjadi Kristus. Maksud telah menjadi Kristen, hal ini perlu dilakukan karena kepercayaan penduduk Tomohon pada agama asli sangat kuat. Usaha ini dilanjutkan oleh pendeta NPW Wilken yang bertugas di Tomohon antara tahun 1842 hingga 1878. Ia meneliti agama animis orang Minahasa melalui ilmu daemologi yang memisahkan dewa atau roh atas yang bukan roh leluhur orang Minahasa dari dewa atau roh leluhur orang Minahasa. Dalam sistem agama animis orang Minahasa, mereka selalu minta bantuan kepada roh leluhur untuk mengatasi gangguan dari roh jahat yang bukan berasal dari roh leluhur orang Minahasa. Oleh sebab itu, para pendeta Protestan ini melakukan penginjilan terhadap orang-orang Minahasa. Dalam melakukan penginjilan, pada awalnya pendeta Sending menggunakan sub-etnik Minahasa di daerah mereka ditempatkan, seperti bahasa Tombulu, Tonsea, Tondano, Totemboan, Ratahan, atau Bantik. Namun karena kitab Injil Perjanjian Baru waktu itu dicetak dalam bahasa Melayu, maka terpaksa NPH Wilken menggunakan kembali bahasa Melayu. Daftar nama pendeta Sending Eropa disertai dengan tahun kedatangan dan tempat menetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, L. Lemeners 1822 Manado, D. Muller 1826 Kema, G. Hillejorn 1827 Manado, 4. Johann F. Riedel 1831 Tondano, 5. Johann Schwarz 1831 Langoan, 6. Metten Tomohon 1835, 7. N. PH Wilken 1842 hingga 1878 Tomohon, 8. N. Graf 1850 hingga 1883 Tanawangko, 9. H.J. Tendeleo 1857 Amurang dan Air Madidi mulai tahun 1898, 10. N. Wirtz 1863 Ratahan, 11. Jentenhof 1881 Maombi Tonsea, 12. J. Lofris 1867 Tomohon, 13. M. Brow 1870 Langoan. Sebagian besar pendeta bangsa barat ini meninggal dan dikuburkan di tanah Minahasa. Agama Protestan Minahasa disebut Noskap dari kata Genoskap di NZG, dan Katolik disebut Romes dari singkatan Romes Katolik atau RK. Selama hampir 40 tahun lamanya seluruh Minahasa telah menjadi Kristen. NZG menyerahkan kembali Minahasa kepada GPI pada tahun 1876 dengan jumlah anggota jemaat sekitar 80.000 orang atau 80% dari penduduk Minahasa. Mulai tahun 1882, organisasi Sending Belanda NZG menyerahkan organisasi gereja-gereja Sending kepada Gubernem
dengan nama Gereja Hindia Belanda. Akan tetapi sekolah-sekolah di Minahasa masih tetap dipegang oleh Sending. Pendeta Minahasa yang pertama ialah Adrianus Angko yang ditabiskan pada tahun 1847. Kursus penginjilan didirikan di Tomohon pada tahun 1867 dan kemudian menjadi Stouffville pada tahun 1886 yang kini menjadi Fakultas Teologi UKIT di Tomohon. Pemisahan diri dari GPI. Sama seperti di Maluku, begitu pula di Minahasa. Nasionalisme merupakan tanah yang subur buat keinginan berdiri sendiri dalam lingkup gereja. Dan di Minahasa pun usaha yang nyata bersumber pada sidang Raja GPI tahun 1916. Dalam rangka persiapan sidang itu, untuk pertama kali utusan jemaat dari seluruh Minahasa setempat berkumpul untuk membicarakan persiapan berdiri sendiri sebagai gereja yang mandiri. Tindakan nyata ke arah tersebut baru mulai diambil pada tahun 1927. Pada tahun itu, Dr.H. Kramer datang ke Minahasa oleh NZG dan pengurus GPI telah diminta untuk bersama dengan konsul Sending menjadi pengantar dalam perselisihan antara pihak Sending dengan pihak gereja, yaitu guru-guru jemaat dan para pendeta bantu pribumi. Justru pada saat itu perselisihan antara kedua kelompok itu sedang memuncak. Guru-guru malah telah melancarkan gagasan pemisahan dari GPI. Kramer berhasil meredakan ketegangan. Namun ia sadar bahwa perdamaian untuk seterusnya hanya dapat diperoleh kalau organisasi gereja Minahasa dirombak. Dibentuklah Komisi 12 yang bertugas mempersiapkan organisasi itu. Komisi itu berhasil menyusun peraturan untuk majelis gereja diberlakukan 1930. Dengan demikian telah diletakkan dasar yang kokoh bagi sistem pemerintahan gereja yang menyediakan tempat yang wajar jemaat setempat serta para pelayannya. Berdirinya Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM. Pada tahun 1932 dibentuklah persiapan pengalian gereja-gereja dan sekolah Hindia Belanda untuk dipimpin sendiri oleh orang Minahasa. Komisi 12 bersama rapat para pendeta pribumi diangkat menjadi proto-sinode dan ditugaskan menyusun peraturan-peraturan berikutnya, khususnya peraturan klasis dan sinode. Proto-sinode ini menilai peraturan yang telah disusun dan setelah peraturan itu diberi bentuknya yang definitif, pengurus GPI menerimanya dan pada 30 September 1934 jemaat-jemaat GPI di Minahasa membentuk sinodenya sendiri yang berkedudukan di Tomohon. Nama gereja, salah satu hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam proto-sinode ialah soal nama gereja. Pihak Belanda, pendeta ketua yaitu Dr.E.A. de Vrede yang memegang jabatan dari tahun 1934 hingga 1942 mengusulkan nama gereja di Minahasa, tetapi atas prakarsa pendeta Aset R. Wenas yang sejak tahun 1927 telah menjadi pendeta bantu dan direktur Stouffville di Tomohon, maka kata itu dihapus. Hal itu berarti bahwa jemaat-jemaat di luar daerah Minahasa yang beranggotakan suku Minahasa dapat pula bergabung di dalamnya, sehingga menjadi nama Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM. GEMIM menjadi gereja bangsa, bukan hanya gereja daerah. GEMIM pada masa Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942 pasukan Jepang memasuki Minahasa. Dalam rapat luar biasa BPS pada tanggal 2 Februari 1942, pendeta Aset R. Wenas, ketua 2 GEMIM, setuju menjadi ketua GEMIM dengan syarat gelar pendeta boleh dipakai juga oleh pendeta dari gereja-gereja yang lain. Dengan demikian ia dapat dikatakan sebagai pendeta pertama di Minahasa dan mengambil alih tugas pimpinan sinode dari pendeta Belanda yang sudah ditawan. Sementara itu, pihak tentara Jepang membentuk kantor agama. Kantor itu
dipimpin oleh seorang pendeta Jepang yang bernama Hamasaki. Oleh Gemim diperbantukan 2 pendeta Minahasa. Pemerintah Jepang memberi kebebasan beribadah dan malahan menawarkan untuk menanggung gaji pendeta yang sebelumnya dibayar oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi gereja menolak tawaran ini sebab khawatir kalau dengan demikian ia kehilangan kebebasan terhadap pemerintahan duniawi. Di lain pihak, penguasa Jepang mempersulit kehidupan gereja, antara lain dengan melarang menyelenggarakan sekolah di gedung-gedung gereja dan menempatkan sekolah-sekolah milik gereja di bawah pengawasan Jepang, dengan menutup sejumlah gedung gereja dan dengan menutup supaya bendera Jepang dibentangkan di semua gedung gereja, serta diberi hormat pada permulaan setiap kebaktian. Namun hal itu tidak berlangsung lama sebab pimpinan gereja, Pendeta Wenas, berani tidak menaati perintah dari Jepang yang bertentangan dengan iman Kristen. Misalnya, perintah untuk sembahyang pada tanggal 8 Desember mengingat jiwa-jiwa anggota tentara Jepang yang telah gugur dalam perang. Sistem pemerintahan dan ajaran, pemahaman teologi. Sistem pemerintahan gereja. Sistem pemerintahan gereja Gemim adalah presbiterial sinodal, yaitu yang menjadi pimpinan gereja bukan hanya pendeta, tetapi juga dari para anggotanya. Namun anggota-anggota itu dipilih sebagai pelayan khusus, seperti pendeta, penatua, syemasi, diaken, dan guru agama. Keputusan ditetapkan melalui musyawarah. Ada 3 tingkatan kepengurusan Gemim, yaitu jemaat, wilayah, dan sinode. Menurut pengakuan Tata Gereja Gemim tahun 2007 dituliskan bahwa Gereja Mesiya Injili di Minahasa sebagai gereja mandiri ditata dalam sistem presbiterial sinodal berdasarkan pemerintahan Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Presbiterial sinodal yang diakui ciri khas kepemimpinannya, namun kenyataannya semangat episkopal dan kongresional terkadang sering dipraktekkan. Berkaca pada aliran Calvinis yang berkembang di Belanda, berdasarkan tata gerejanya, para penatua dan pendeta dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu sebagai pemimpin jemaat dalam mengawasi dan menegur anggota-anggotanya. Pengambilan keputusan dilakukan dengan begitu ketat, yaitu dengan melakukan kesepakatan dalam siding sinode, bahkan membutuhkan waktu yang lama dan memasukkan serta kesepakatan dari utusan-utusan gereja Calvinis tetangga dalam menentukan hasilnya. Tindakan-tindakan dalam rangka pengambilan keputusan tersebut terkadang tidak digunakan lagi dalam konteks gereja masa ini, Gemim. Itu disebabkan keputusan siding yang dilakukan hanya berdasarkan keputusan pemimpin tertinggi dalam keorganisasian, yakni ketua sinode dan atau pendeta sebagai ketua jemaat, maupun pendeta sebagai ketua-ketua wilayah. Pada akhirnya hal tersebut merupakan salah satu masalah konkret Gemim, di mana sikap ketidakadilan dari para pemegang kekuasaan gereja saat ini semakin nampak. Gereja semakin bersikap otoriter, berkuasa sendiri atau sewenang-wenangnya, di mana gereja tidak lagi memberikan kesempatan pada tiap-tiap anggota yang memiliki hak sama dalam menyampaikan pendapat sebagai sebuah sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan di beberapa sidang sinode. Peran sistem organisasi presbiterial, sinodal, dan demokrasi yang juga telah disumakan kaum Calvinis seakan tidak berguna dan tidak dapat menjadi bagian penting yang dapat membantu Gemim dalam rangka berteologi dan menjawab permasalahan dalam konteks masa kini. Gereja terlihat bukan lagi berjalan secara presbiterial sinodal, melainkan sinodal presbiterial di bawah semangat otoriter dari pemimpin tertinggi sinode itu sendiri. Ajaran atau pemahaman teologi Calvinis. Gemim adalah salah satu anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang melanjutkan dan mengembangkan tradisi Calvinisme, teologi dari Alkitab, tradisi kebudayaan,
dan proses perkembangannya, masyarakat harus diterapkan melalui kehidupan tata gereja, ajaran-ajaran dan sikap mengungkap imannya di tengah-tengah masyarakat. Dari segi doktrinitas, akibat sering disalah artikan dan disalah terapkan rumusan teologi Calvinis yaitu tulip, sehingga menimbulkan dampak negatif. Ajaran-ajaran Calvin dan Calvinis mengenai predestinasi yang terkandung dalam rumusan putusan sidang sinode di Belanda tahun 1618 hingga 1619 secara jelas tidak lagi digunakan baik dalam katekisasi maupun khotbah oleh gereja reform di Indonesia khususnya GEMIM. Adapun yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang dibuatnya yaitu Alkitab, jelaslah bagi Calvin sumber ajaran Kristen adalah Alkitab. Alkitab mengandung firman Allah, sehingga pengajaran agama Kristen berarti pengajaran Alkitab. Dalam Institutio, Calvin selalu berbicara mengenai Allah dan manusia. Pertama-tama Calvin menekankan bahwa kemuliaan Allah, Gloria Dei, adalah tujuan utama dari segala-galanya, baik untuk Allah maupun untuk manusia. Pengajaran agama Kristen, katekisasi dan tata gereja, dan pengakuan imam disusunnya untuk diterapkan, meskipun harus disadari bahwa karya Calvin tidak hanya terbatas pada buku Institutio, namun Calvin sendiri menganggap buku tersebut sebagai ringkasan dari kompendium teologinya. Cara berteologi Calvinis yang menghasilkan pro dan kontra digambarkan sebagai hasil akhir dari perkembangan suatu aliran yang diakibatkan karena iman Kristen gerejanya bersifat dinamis. GEMIM dalam hal ini memang harus bersifat dinamis, karena apabila GEMIM tidak dinamis, maka ia tidak akan pernah mengalami pembelajaran yang hendak mengubah dan mengantarkan pada pertumbuhan iman dan perkembangan, yaitu dalam rangka membangun suatu kesatuan tubuh Kristus yang utuh. Namun demikian, ajaran-ajaran Calvin mengenai tulip yang terkandung dalam rumusan putusan sidang sinode di Belanda tahun 1618 hingga 1619 belum maksimal digunakan oleh GEMIM dalam katekisasi dan khotbah serta beberapa ajaran yang tertuang dalam tata gereja. Karena itu perlu adanya kesadaran bersama dari gereja untuk menjalankan teologi. Penutup, kesimpulan, sejak zaman VOC sampai pada masa kemerdekaan, kekristenan bertumbuh di tanah Minahasa dengan sebuah sejarah yang panjang. GEMIM merupakan bagian dari sejarah gereja di tanah Minahasa yang berawal dari GPI dan berusaha untuk berdiri sendiri menjadi sebuah gereja yang mandiri. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh GEMIM adalah sistem presbiterial sinodal dengan pembagian kelompok atau struktur pemerintahan mulai dari sinode, wilayah, dan jemaat yang dipimpin oleh pendeta dan juga para pelayan khusus, dalam hal ini penatua dan syemasi atau diaken. Pemahaman teologis yang dianut adalah paham teologi Calvinis yang sudah berkembang di Belanda. Namun dalam penerapannya tidak semua prinsip Calvinis dipakai oleh GEMIM. Perjuangan para tokoh-tokoh pendiri GEMIM menunjukkan bahwa orang-orang Kristen di Minahasa mampu berkarya untuk melayani Tuhan dan tidak ingin terlalu bergantung kepada orang-orang Barat. Tetapi juga dalam masa perkembangan GEMIM, peranan orang luar masih cukup penting sampai GEMIM bisa menjadi gereja yang mandiri secara keseluruhan, baik struktur kepemimpinan dan juga masalah ekonomi dalam pelayanan. Baiklah, demikian presentasi saya. Kiranya presentasi saya bisa diterima oleh teman-teman dan encik sekalian. Terima kasih.